Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisa Safitri. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah uji Wilcoxon dan chi-square dalam SPSS dan juga menjelaskan hasil dari output datanya. Baiklah, yang pertama kita akan mulai uji Wilcoxon. Di sini kita sudah mendapatkan data yaitu kadar glukosa darah pasien sebelum makan dan 2 jam setelah makan. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Yaitu kita pindahkan data kadar glukosa darah sebelum makan dan 2 jam setelah makan dalam aplikasi SPSS. Nah, di sini sudah kita pindahkan datanya. Kita klik variable view. Nah, di sini untuk name-nya, untuk data yang pertama kita buat namanya sebelum makan, dan untuk data yang kedua setelah makan. Nah, di sini untuk desimalnya kita pilih 0 semua. Nah, di sini labelnya kita buat untuk data yang pertama yaitu sebelum makan, dan label yang kedua 2 jam setelah makan. Nah, untuk uji Wilcoxon-nya yaitu klik analyze, pilih non-parametric test, pilih legalisi dialog, dan pilih 2 relative sample. Nah, di sini data sebelum makan kita pindahkan ke dalam variabel 1, dan 2 jam setelah makan kita pindahkan ke dalam variabel 2. Di sini kita jangan lupa untuk menceklis bacaan Wilcoxon dan kita klik OK. Nah, di sini kita sudah mendapatkan outputnya. Nah, untuk penjelasannya akan kita bahas nanti. Setelah di sini saya akan menjelaskan tentang output dari uji Wilcoxon tadi. Nah, tadi kita sudah mengetahui bagaimana langkah-langkah uji Wilcoxon di dalam aplikasi SPSS. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa uji Wilcoxon ini adalah bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata 2 sampel yang saling berpasangan. Nah, Wilcoxon ini merupakan uji statistik non-parametrik. Nah, jadi Wilcoxon ini merupakan alternatif dari uji Pie-Rate sampel t-test. Nah, jika data penelitian yang kita kumpulkan atau yang kita dapatkan itu tidak berdistribusi normal, nah, jadi uji Wilcoxon ini merupakan salah satu solusinya yang paling tepat jika data yang kita kumpulkan tidak berdistribusi normal. Nah, data penelitian ideal dari Wilcoxon ini adalah datanya yang berskala ordinal ataupun interval. Nah, karena tidak memerlukan data penelitian yang berdistribusi normal karena uji Wilcoxon ini merupakan uji non-parametrik. Tuh. Baiklah, di sini kita lihat desain penelitiannya yaitu berupa eksperimental, dan hipotesa yang kita ambil adalah ada perbedaan kadar gula darah antara sebelum makan dan 2 jam setelah makan. Nah, di sini kita sudah mendapatkan output SPSS-nya. Nah, di sini kita bisa melihat ada data negatif range, positif range, TIS. Nah, di sini kita bisa melihat nilai N dan min range dan juga sum of range. Nah, untuk penjelasan outputnya di sini kita ada negatif range. Nah, negatif range atau selisih negatif ini adalah antara kadar glukosa darah pada sebelum makan dan 2 jam setelah makan adalah 0. Ini adalah nilainya. Nah, nilai 0 ini merupakan
bahwa tidak adanya penurunan atau pengurangan kadar glukosa darah dari nilai kadar glukosa darah sebelum makan ke nilai 2 jam setelah makan. Nah, di sini artinya nilai 0 ini adalah penurunan atau pengurangan kadar glukosa darah. Nah, di sini angka 0 ini tidak menunjukkan bahwa adanya penurunan ataupun pengurangan kadar glukosa darah dari nilai kadar glukosa sebelum makan dan 2 jam setelah makan. Nah, di sini kita juga bisa melihat positive range. Nah, positive range itu adalah selisih positif antara kadar glukosa darah pada sebelum makan dan 2 jam setelah makan. Nah, terdapat angka 10. Nah, angka 10 ini artinya ke-10 pasien tersebut mengalami peningkatan kadar glukosa darah dari nilai kadar glukosa darah sebelum makan ke nilai 2 jam setelah makan. Nah, mean rata-rata atau mean range, nah ini nih adalah peningkatan tersebut sebesar 5,50. Nah, sedangkan jumlah range negatif atau sum of range adalah sebesar 55,00. Baiklah, selanjutnya TIS. TIS ini merupakan kesamaan nilai kadar glukosa darah sebelum makan dan sesudah makan. Nah, diketahui bahwa nilai TIS-nya adalah 0. Nilai TIS-nya adalah 0. Nah, sehingga kita dapat katakan bahwa tidak ada nilai yang sama antara kadar glukosa darah sebelum makan dan 2 jam setelah makan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa nilai signifikasinya sebesar 0,005. Nah, kita bisa mengambil dasar pengambilan keputusannya, yaitu pertama, jika nilai signifikasinya kecil dari 0,05, maka hipotesa kita dapat diterima. Nah, jika nilai signifikasi kita besar dari 0,05, maka hipotesa kita ditolak. Nah, kesimpulannya, karena nilai signifikasi kita 0,005, maka dapat dikatakan bahwa nilai signifikasinya 0,005 lebih kecil daripada 0,05. Nah, artinya dengan demikian hipotesa tersebut dapat diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan kadar glukosa darah sebelum makan dan 2 jam setelah makan. Baiklah, untuk uji yang kedua yaitu uji chi-square. Nah, di sini kita sudah mendapatkan datanya, yaitu data jawaban responden atas pertanyaan pelayanan. Nah, di sini juga ada karakteristik dari responden, yaitu tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan jenis pekerjaan. Nah, di sini kita akan membuat tingkat pengetahuan responden dari jawaban pertanyaan dari responden. Nah, di sini bagaimana caranya? Yang pertama, untuk total. Nah, total ini merupakan jumlah pertanyaan 1 sampai pertanyaan kelima. Nah, ini kita jumlahkan. Nah, didapatkan bahwa totalnya yaitu 8. Nah, begitu juga untuk responden ke-20 begitu. Nah, di sini persentase ini merupakan persentase dari total pertanyaan pertama dan sampai kelima dibagi 15 dan dikali 100%. Nah, data persentase dari jawaban responden ini kita kopikan dan kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS untuk mencari standar deviasinya agar kita bisa mengkelompokkan kategori dari tingkat pengetahuannya. Kita kopikan data persentase ini. Nah, kita buka aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini kita sudah memindahkan data persentase dari total pertanyaan 1 sampai 5. Nah, di sini untuk variabel view data tersebut kita beri nama dengan standar deviasi karena kita akan mencari standar deviasi tersebut. Nah, untuk desimalnya itu 2. Dan cara mencari standar deviasi yaitu klik analyze, pilih deskriptif statistik, pilih frekuensi. Nah, untuk standar deviasi kita pindahkan ke kolom variabel. Dan untuk statistiknya kita pilih mean, median, mode,
mode sum, dan kita pilih di sini standar deviasi, variasi, dan kita bisa melihat nilai minimum dan maksimumnya. Kita klik continue, dan untuk chartnya kita pilih histogram. Kita klik continue dan klik OK. Nah, di sini kita sudah mendapatkan data standar deviasinya, yaitu 11,8. Nah, di sini kita sudah memindahkan output dari standar deviasinya. Kita ketahui bahwa untuk rata-rata atau mediannya yaitu 68,335. Nah, atau kita bulatkan saja menjadi 68 dan standar deviasinya yaitu 11,822669. Nah, kita bulatkan menjadi 12. Nah, untuk mencari interval kategori tingkat pengetahuan yaitu yang pertama kita untuk mencari tinggi. Nah, rumusnya seperti ini. Nah, kita masukkan standar deviasinya yaitu 12 dan X ini adalah mean atau rata-rata. Didapatkan untuk tingkat pengetahuan tinggi yaitu 80% ke atas. Dan kita cari kategori rendah yaitu dengan rumusnya kita masukkan data-datanya, didapatkan bahwa persentasenya adalah 56%, yang artinya untuk nilai tingkat pengetahuan rendah yaitu di bawah 56%. Nah, untuk sedang, tingkat pengetahuan sedang ini adalah interval antara tingkat pengetahuan rendah hingga tingkat pengetahuan tinggi. Nah, di sini yaitu untuk tingkat pengetahuan sedang adalah 57% sampai 79%. Nah, kita asumsikan bahwa untuk tingkat pengetahuan tinggi kita beri tanda 3 yaitu di atas 80%. Untuk pengetahuan sedang yaitu nilainya 2, 57% sampai 79%. Nah, untuk pengetahuan kurang kita asumsikan itu 1 yaitu di bawah 56%. Nah, kita kembali lagi ke data ini. Nah, di sini kita bisa membuat kategori tingkat pengetahuan. Nah, dari persentase ini, contohnya untuk yang responden pertama, persentasenya kita ketahui bahwa ada 53,33%. Nah, di sini 53,33% itu adalah di bawah 56%, yang artinya untuk tingkat pengetahuan rendah kita beri dengan nilai 1, dan untuk seterusnya seperti itu. Baiklah, untuk tingkat pengetahuan ini kita kopikan dan kita pindahkan ke dalam SPSS. Nah, di sini kita sudah mendapatkan data tingkat pengetahuannya. Nah, baiklah, di sini untuk variable view untuk tingkat pengetahuan. Nah, di sini nilai desimalnya yaitu 0, dan untuk value-nya, nah di sini kita beri 1 untuk pengetahuan kurang, 2 untuk pengetahuan sedang, 3 untuk pengetahuan tinggi. Nah, di sini kita juga mempunyai karakteristik responden, yaitu pendidikan, jenis kelamin, dan jenis pekerjaan. Nah, data tersebut kita pindahkan ke dalam SPSS. Nah, ini adalah data-datanya. Nah, ini merupakan simbol untuk menunjukkan tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan jenis pekerjaan. Sama seperti tingkat pengetahuan, bahwa untuk value-nya untuk tingkat pendidikan, nah untuk tingkat pendidikan 1 yaitu dasar, 2 untuk menengah, 3 untuk tinggi. Dan untuk jenis kelamin 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Nah, untuk jenis pekerjaan di sini 1 untuk ASN, 2 untuk IRT, 3 untuk wira swasta, 4 untuk petani. Nah, di sini untuk desimalnya kita buat 0. Nah, bagaimana cara uji chi-square-nya? Yaitu dengan klik analyze, kita pilih descriptive statistik, kita pilih cross table.
Nah, untuk kolom rows ini kita pindahkan tingkat pendidikan ke dalamnya dan tingkat pengetahuan ke dalam kolom-kolom. Nah, kita klik OK. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil outputnya. Nah, nanti akan kita bahas bersama output tingkat yang lain, yaitu jenis pekerjaan dengan tingkat pengetahuan, jenis kelamin dengan tingkat pengetahuan. Nah, baiklah, kita coba lagi untuk jenis kelamin dengan tingkat pengetahuan. Kita pilih deskriptif, statistik, pilih cross table. Nah, di sini kita pindahkan tingkat pendidikan ke tempat semula. Kita pilih jenis kelamin di sini. Dan di sini kita pilih statistik. Nah, untuk bagian statistik ini kita pilih chi-square. Klik continue. Mengapa kita pilih chi-square? Karena di sini kita akan menguji chi-square. Klik OK. Nah, di sini kita sudah mendapatkan tabel chi-square-nya untuk output chi-square-nya. Nah, begitu juga untuk tingkat pendidikan yang tadi kita pilih chi-square dan jenis pekerjaannya juga kita pilih chi-square. Nah, outputnya akan kita bahas. Kita beri contoh lagi untuk jenis pekerjaan. Kita pilih deskriptif statistik, kita pilih cross table. Nah, jenis kelamin ini kita pindahkan ke tempat semula. Kita pilih jenis pekerjaan ke dalam kolom rows. Di sini kita lihat statistiknya sudah terchecklist bahwa di sini sudah ada chi-square. Kita klik continue dan klik OK. Nah, di sini juga sudah terdapat hasil output chi-square-nya dari jenis pekerjaan dengan tingkat pengetahuan. Nah, output ini akan kita jelaskan nanti. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan membahas output dari hasil data chi-square. Nah, perlu kita ketahui bahwa chi-square ini merupakan bisa juga disebut dengan uji kuadrat atau X kuadrat. Nah, tujuan dari uji chi-square ini adalah untuk mengetahui hubungan antara variabel yang terdapat pada baris dan kolom. Nah, jenis data yang digunakan dalam chi-square ini adalah harus berbentuk data frekuensi berskala nominal ataupun ordinal. Nah, skala nominal atau ordinal ini kita juga bisa sebut dengan kualitatif. Nah, dapat juga salah satu di antara skala nominal maupun ordinal. Nah, data chi-square ini tidak dipakai untuk data yang berskala rasio ataupun interval, ataupun juga bisa disebut dengan data kuantitatif. Nah, chi-square ini juga merupakan bagian dari uji non-parametrik. Nah, oleh sebab itu, penggunaan uji chi-square ini untuk analisis data penelitian tidak memerlukan persyaratan asumsi normalitas. Nah, di sini kita ketahui bahwa data yang kita punya tadi adalah jawaban kuesioner responden. Nah, untuk desain penelitiannya adalah penelitian deskriptif. Nah, ini adalah output dari tingkat pendidikan dengan tingkat pengetahuan. Nah, di sini kita ketahui untuk tingkat pendidikan dasar, untuk pengetahuan kurangnya yaitu 2, pengetahuan sedang itu 1, tingkat pengetahuan tinggi yaitu 4. Nah, begitu juga untuk tingkat pendidikan menengah dan tinggi. Dan di sini kita melihat totalnya ada 20 responden. Nah, di sini kita bisa lihat nilai signifikasinya. Nah, hipotesa yang bisa kita ambil yaitu H0 adalah tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat pengetahuan responden. Nah, untuk HA yaitu ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat pengetahuan responden. Nah, dasar pengambilan keputusannya bisa ada 2 jenis, yaitu pertama berdasarkan dengan nilai signifikasi, yang kedua dengan berdasarkan nilai chi-square-nya. Yang untuk
Nilai signifikasi adalah jika nilai signifikasinya kecil dari 0,05, maka artinya H0 ditolak dan HA diterima. Nah, jika nilai signifikasinya besar dari 0,05, maka artinya H0 diterima dan HA ditolak. Nah, jika berdasarkan nilai chi-square-nya, jika nilai chi-square hitungnya besar dari nilai chi-square tabelnya, maka artinya H0 ditolak dan HA diterima. Nah, jika nilai chi-square hitungnya kecil dari nilai chi-square tabelnya, maka artinya H0 diterima dan HA ditolak. Nah, kita buat kesimpulan bahwa yang pertama berdasarkan nilai signifikasinya. Nah, kita ketahui bahwa tadi nilai signifikasinya adalah 0,078. Nah, nilai signifikasinya tersebut besar dari 0,05. Maka kita dapat simpulkan bahwa nilai H0-nya dapat diterima dan nilai HA-nya ditolak. Dengan demikian artinya bahwa tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat pengetahuan responden. Nah, selanjutnya berdasarkan nilai chi-square-nya. Nah, kita lihat bahwa di tabel output nilai chi-square tersebut, nilai chi-square hitungnya sebesar 8,385. Nah, selanjutnya kita mencari nilai chi-square tabelnya. Untuk DF-nya adalah 4. Pada signifikasinya 5% atau 0,050. Nah, pada distribusi nilai chi-square tabel statistik, maka kita temukan bahwa nilai chi-square tabelnya adalah 9,487. Nah, karena nilai chi-square hitungnya lebih kecil daripada nilai chi-square tabelnya, maka dapat disimpulkan bahwa HO-nya diterima dan HA-nya ditolak. Nah, maka artinya tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat pengetahuan responden. Nah, di sini juga terdapat output dari jenis kelamin dengan tingkat pengetahuan. Nah, untuk jenis kelamin laki-laki, tingkat pengetahuan kurang ada 3 orang atau 3 responden. Begitu juga untuk pengetahuan sedang, pengetahuan tinggi, dan untuk jenis kelamin perempuan. Total respondennya adalah 20. Nah, di sini kita juga bisa lihat bahwa nilai signifikasinya adalah 0,337. Nah, kita buat hipotesanya, yaitu untuk H0 tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat pengetahuan responden. Nah, untuk HA tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan jenis pengetahuan responden. Nah, kesimpulannya apa? Berdasarkan nilai signifikasi tersebut, nah kita di sini untuk kesimpulan yang pertama kita lihat dari nilai signifikasinya, yaitu 0,337. Nah, nilai signifikasi tersebut artinya lebih besar daripada 0,05. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan HA ditolak. Dengan demikian dapat kita artikan bahwa tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat pengetahuan responden. Nah, di sini juga kita bisa simpulkan berdasarkan nilai chi-square-nya. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai chi-square hitungnya adalah 2,178 dengan nilai DF yaitu 2. Nah, maka kita lihat di tabel distribusi nilai chi-square tabel statistik. Nah, kita temukan bahwa nilai chi-square tabelnya yaitu 5,991. Nah, artinya nilai chi-square hitungnya yaitu 2,178 kecil dari nilai chi-square tabelnya. Artinya H0 diterima dan HA ditolak. Nah, maka dapat kita artikan bahwa tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat pengetahuan responden. Nah, di sini untuk jenis pekerjaan dengan tingkat pengetahuan. Nah, jenis pekerjaannya contoh ASN dengan
tingkat pengetahuan kurangnya yaitu terdapat 2 responden, tingkat pengetahuan sedang terdapat 2 responden, dan pengetahuan tinggi tidak ada. Nah, begitu juga untuk jenis pekerjaan lainnya yaitu IRT, wira swasta, dan petani. Nah, di sini juga kita bisa memastikan bahwa benar terdapat 20 responden. Nah, di sini kita juga bisa lihat nilai signifikasinya. Nah, kita buat hipotesanya yaitu untuk H0 tidak ada hubungan antara jenis pekerjaan dengan tingkat pengetahuan responden, dan HA tidak ada hubungan jenis pekerjaan dengan tingkat pengetahuan responden. Nah, dapat kita membuat kesimpulan berdasarkan nilai signifikasinya yaitu 0,682 yang artinya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan HA ditolak. Nah, dengan demikian dapat diartikan juga bahwa tidak ada hubungan antara jenis pekerjaan dengan tingkat pengetahuan responden. Nah, berdasarkan tabel chi-square-nya atau nilai chi-square-nya. Nah, di sini tadi kita bisa lihat bahwa nilai chi-square hitungnya adalah 3,959. Nah, di sini kita cari untuk nilai chi-square tabelnya pada distribusi nilai chi-square tabel statistik. Nah, untuk DF-nya adalah 6. Nah, di sini kita sudah mendapatkan bahwa nilai chi-square tabelnya adalah 12,592. Nah, karena nilai chi-square hitung kita adalah 3,959 kecil dari nilai chi-square tabelnya, maka dapat diartikan bahwa H0 diterima dan HA ditolak. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa tidak ada hubungan antara jenis pekerjaan dengan tingkat pengetahuan. Nah, di mana kita bisa mendapatkan nilai chi-square tabel statistik. Nah, kita bisa mendapatkan di referensi dari buku maupun di via Google. Nah, demikianlah penjelasan saya tentang uji Wilcoxon dan uji chi-square. Semoga dapat dimengerti. Mohon maaf bila ada salah. Di sini saya menerima masukan. Dapat saudara berkomentar di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.